Rohmadi sebenarnya tidak masalah jika temannya tersebut suka meminjam motor. Namun Rohmadi sering sekali kesal kepada Suyono ini karena dia terlalu semena-mena. Setiap meminjam motor, dia tidak bertanggung jawab. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Sukoharjo, Jawa Tengah pada tahun 2023. Mengisahkan tentang seorang kuli bangunan yang mengalami nasib tragis. Dia tewas dan jasadnya terbagi-bagi menjadi beberapa potongan yang setiap bagiannya dibuang dan ditemukan di lokasi yang berbeda. Tindakan keji ini rupanya dilakukan oleh rekannya sendiri, sesama kuli bangunan, karena merasa sakit hati sering ditegur oleh korban yang tidak suka dengan pelaku yang sering sekali meminjam motor tapi tidak pernah diisikan bensin. Dan sering juga si pelaku ingin sekali menguasai motor milik korban. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Kasus temuan manusia di Sukoharjo dan Solo, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Pelaku merupakan rekan korban yang dendam dan ingin merampas sepeda motor korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Sukoharjo, Jawa Tengah, ada seorang pria yang bernama Rohmadi. Rohmadi ini merupakan seorang pria berusia 51 tahun yang diketahui selama hidupnya belum pernah menikah. Sejak kecil Rohmadi ini harus merasakan pahitnya hidup ketika kedua orang tuanya bercerai, sehingga dia dan kakaknya diasuh dan tinggal bersama kakek dan nenek mereka. Dan saat usianya sudah mulai lanjut, yaitu sekitar 51 tahun, Rohmadi pun hidup dalam kesepian dan keterpurukan ekonomi. Kakaknya yang tidak disebutkan identitasnya juga sudah tidak tinggal lagi bersama dia semenjak diboyong oleh suaminya setelah menikah pada 3 tahun lalu. Dan saat ini, Rohmadi tinggal sendiri di rumah sederhana yang berada di wilayah Keprabon Wetan, Kecamatan Banjarsari, Solo, di mana rumahnya itu berdinding triplek yang berada di lorong sempit di antara rumah padat penduduk. Rumahnya hanya ada satu ruangan dengan minimnya perabotan, yaitu hanya ada satu lemari pakaian. Bahkan pengaman pintunya juga hanya berupa gembok yang dikunci dari luar. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Rohmadi ini tidak memiliki pekerjaan tetap alias bekerja serabutan. Pernah Rohmadi bekerja menjaga rumah kos di wilayah Sukoharjo, dan setelah itu diketahui dia berpindah pekerjaan menjadi bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah toko mebel yang berada di wilayah Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Semenjak bekerja di sana, Rohmadi tinggal di tempat kerjanya. Di tempat kerjanya itu, Rohmadi ini dikenal rajin dalam melakukan semua tugasnya. Di tengah segala cuaca yang melanda, Rohmadi yang tidak kenal lelah dalam setiap pekerjaannya berusaha melakukan yang terbaik. Meski mungkin penghasilannya tidak terlalu besar, Rohmadi ini sangat bersyukur atas pekerjaan dan kehidupannya. Rohmadi mensyukuri punya rumah sebagai tempat untuk berlindung. Meski rumahnya sangat sederhana, dia memiliki sebuah sepeda motor berupa motor bebek merek Honda Beat Street dan juga seorang kekasih. Namun mengenai kekasihnya ini tidak disebutkan secara detail di media. Yang jelas kekasihnya itu hanyalah sebatas pacar, bukan istri. Di lingkungan sekitarnya, Rohmadi ini dikenal sebagai pria yang bertato. Tatonya itu adalah gambar naga. Tato naganya ini berada tepat di lengan dan punggungnya. Entah apa makna di balik tatonya tersebut, namun meskipun begitu, dia yang sering sekali dipandang sebagai pria garang yang bertato, namun justru memiliki kepribadian yang tertutup. Kepribadiannya yang tertutup itu memang bukan secara tiba-tiba, tapi sejak kecil dia ini memang pendiam. Rohmadi tidak pernah banyak ngobrol dengan tetangganya. Namun bukannya berarti Rohmadi ini tidak ramah. Dia dikenal sebagai sosok yang ringan tangan dan kerap membantu orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan bantuan. Menurut Rohmadi, jika dia masih bisa membantu, maka dia akan membantunya.
salah satu temannya yang sering Rohmadi tolong adalah Suyono. Suyono ini merupakan seorang pria berusia 50 tahun. Dia adalah warga desa Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang saat ini juga sama dengan Rohmadi. Mereka tinggal di tempat kerja yang sama. Mengenai latar belakang dari Suyono tidak banyak diungkapkan di media, namun diketahui Suyono ini memiliki seorang anak. Suyono merupakan teman kerja Rohmadi sebagai kuli bangunan di toko mebel di wilayah Kecamatan Grogol, Sukoharjo tersebut. Sebagai teman sesama kuli, keduanya sering bekerja sama. Keduanya cukup akrab, begitupun dengan teman-teman kuli lainnya. Meskipun memang dengan Suyono ini diketahui lebih sering berinteraksi, namun sobat, seiring dengan kedekatan mereka, Suyono ini mulai lebih berperilaku seenaknya terhadap Rohmadi. Suyono sering sekali meminjam sepeda motor milik Rohmadi yang memang Rohmadi bawa setiap hari untuk berangkat dan pulang kerja atau bolak-balik saat bekerja jika harus membeli atau melakukan sesuatu yang jaraknya tidak bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Rohmadi sebenarnya tidak masalah jika temannya tersebut suka meminjam motor. Namun Rohmadi sering sekali kesal kepada Suyono ini karena dia terlalu semena-mena. Setiap meminjam motor, dia tidak bertanggung jawab. Dia selalu menghabiskan bensin motor Rohmadi dan tidak pernah mau untuk mengisinya. Sering sekali Rohmadi terkadang menegur Suyono untuk membelikan bensin motornya setelah dipinjam. Namun Suyono tidak pernah menggubris. Suyono tidak peduli terhadap teguran Rohmadi. Sikap Suyono tersebut benar-benar membuat Rohmadi geram. Beberapa kali mungkin masih bisa dimaklumi, namun Suyono sudah sering sekali melakukannya. Dan saat ini, saat Suyono mau meminjam motor milik Rohmadi, di saat itu Rohmadi jadi ragu untuk meminjamkan. Dan meski Suyono sudah berjanji, dia akan mengisikan bensin, namun Rohmadi benar-benar tidak percaya. Karena Suyono sudah sangat sering berkata demikian, namun tetap saja berbohong dan tidak pernah mau mengisikan bensin sepeda motornya. Suyono pun di saat itu yang tidak dipinjamkan sepeda motor, lantas menjadi kesal dan menilai Rohmadi sangat pelit. Atas keputusan Rohmadi, Suyono tiba-tiba merasa sakit hati. Dia menyimpan dendam kepada Rohmadi. Selain itu, Suyono ini juga semakin dendam kepada Rohmadi karena rupanya Suyono ini diketahui menyukai kekasih Rohmadi. Entah dari mana mereka bisa berkenalan, tapi yang jelas Suyono benar-benar naksir dengan kekasih Rohmadi dan dia pernah berupaya untuk melamar kekasih Rohmadi tersebut. Tapi sayangnya, di belakang Rohmadi, di saat itu Suyono mencoba mendekati pacar Rohmadi, namun dia harus menelan pil pahit. Dia kecewa. Ternyata pendekatan sampai lamarannya ditolak. Karena merasa kesal, lamarannya ditolak. Suyono menjadi semakin menyimpan dendam, tapi justru kepada Rohmadi, bukan kepada perempuan tersebut. Ketika rasa dendam Suyono kepada Rohmadi semakin besar, tiba-tiba ada momen di mana ketika mereka di tempat kerja, Rohmadi malah memperingatkan Suyono soal tanggung jawab saat meminjam motornya. Dan hal itu membuat Suyono malah semakin naik pitam. Hingga pada akhirnya dendam tersebut semakin besar dan Suyono pun jadi gelap mata. Tibalah pada Rabu 17 Mei tahun 2023 sekitar pukul 10:30 malam. Suyono semakin gelap mata saat itu memikirkan rasa sakit hatinya, sehingga dia memiliki rencana untuk balas dendam kepada Rohmadi dengan memberinya pelajaran berharga, yaitu dia ingin sekali menyakiti Rohmadi dengan cara fisik. Suyono yang dendam terkait masalah motor juga merencanakan untuk menghabisi nyawa Rohmadi agar dia bisa mengambil motor Rohmadi. Suyono yang sudah bulat dengan keputusannya tersebut lantas mulai menjalankan rencana kejinya. Sebelum dia memulai, Suyono sempat menyiapkan beberapa alat-alat, yaitu salah satunya pipa besi bulat sepanjang 70 cm dengan diameter 5 cm. Kemudian pipa besi tersebut dia simpan di dalam kamarnya, yang nantinya pipa itu akan dia gunakan untuk melancarkan aksinya memukul kepala Rohmadi sampai dia tewas. Lalu tibalah keesokan harinya, tepat di hari Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023. Suyono yang sudah memikirkan matang-matang mengenai rencana penghilangan nyawa temannya tersebut, dia sampai memikirkan juga wadah untuk membungkus dan membuang jasadnya. Saat itu Suyono terfikir ingin menggunakan plastik besar untuk sarana membungkus jasad Rohmadi nantinya.
sehingga Suyono pun berangkat untuk mencari plastik tersebut. Suyono meminjam sepeda motor milik Rohmadi untuk mencari plastik besar itu. Entah dengan cara apa dia membujuk Rohmadi, namun Suyono berhasil meminjam motornya. Dan setelah dia meminjam motor, Suyono pun berangkat mencari plastik besar. Waktu pun terus berlalu. Setelah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk melancarkan aksi kejinya, Suyono yang merasa rencananya sudah matang, dia juga sudah siap dengan mentalnya, lantas memulai aksi kejinya pada hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023, sekitar pukul 1 dini hari. Saat itu, Rohmadi sedang tidur di dalam kamarnya di tempat mereka bekerja, yaitu di toko mebel dengan kondisi yang sudah sangat sepi. Suyono pun mengambil pipa besi yang sudah dia siapkan. Kemudian, dia diam-diam pergi mendekati Rohmadi. Dan di saat itulah dia melihat kesempatan. Sekuat tenaga, dia melayangkan pukulan pipa besi ke arah kepala Rohmadi. Kepala Rohmadi yang dipukul dengan sekuat tenaga menggunakan pipa besi, lantas langsung bocor, mengeluarkan cairan merah yang mengalir deras dari luka tersebut dan merembes hingga ke bantalnya. Rohmadi yang tersadar akibat pukulan tersebut langsung terbangun dan dia tidak bisa menahan rasa sakit di kepalanya. Lalu Suyono yang merasa puas ketika melihat Rohmadi terluka parah, dia di saat itu melanjutkan lagi aksinya. Dia memukulkan kembali pipa besi tersebut sampai hingga totalnya 3 kali pukulan ke arah tubuh Rohmadi. Dia benar-benar melakukan aksi tersebut dengan brutal. Dan di saat itu, Rohmadi yang tidak bisa menahan rasa sakit akhirnya tewas meregang nyawa di tangan Suyono. Lalu ketika Suyono melihat Rohmadi sudah tidak bergerak, Suyono memastikan bahwa Rohmadi benar-benar sudah tewas dengan memeriksa nafas hingga nadinya. Ketika dia mengetahui bahwa Rohmadi benar-benar sudah tewas, barulah Suyono benar-benar puas. Meski begitu, Suyono merasa tidak bisa lama-lama menikmati kepuasannya. Dia merasa harus cepat-cepat membuang jasad Rohmadi sebelum aksi kejinya ini diketahui oleh orang lain. Suyono pun bergegas mengambil kantong plastik besar yang sudah dia beli tadi. Namun rupanya kantong plastik tersebut tidak cukup besar untuk menyimpan atau membungkus jasad Rohmadi. Sehingga Suyono jadi bingung dan dia pun berkeliling di seputar TKP untuk mencari benda lain yang mungkin lebih besar dan bisa membungkus jasad Rohmadi. Singkat cerita, di saat itulah dia menemukan adanya sebuah plastik yang lebih besar. Suyono pun membawa plastik tersebut untuk menyimpan jasad Rohmadi. Namun ternyata plastik yang menurut Suyono ini sudah lebih besar itu masih belum muat juga untuk menyimpan jasadnya Rohmadi. Karena ternyata tubuhnya juga lebih besar daripada plastik. Dan dia pun jadi berpikir lebih panjang untuk bagaimana membuang jasad Rohmadi. Kurang lebih sekitar 1 jam, Suyono membiarkan jasad tersebut tergeletak di sana sampai cairan merahnya hampir kering. Sembari dia berpikir. Setelah 1 jam berpikir, Suyono akhirnya memiliki sebuah ide yang cukup kejam. Dia di saat itu ingin membagi tubuh Rohmadi menjadi beberapa bagian agar muat disimpan di dalam plastik yang sudah dia siapkan. Tidak mau membuang-buang waktu lagi, Suyono pun pergi ke tetangganya yang merupakan tukang sate kambing. Saat dia mengingat, tetangganya tersebut memiliki sebilah pisau tajam yang biasa digunakan untuk memotong daging. Dia meminjam pisau tersebut dan setelah mendapatkannya, dia kemudian memulai aksinya. Kembali ke TKP dan mulai memisah-misahkan bagian demi bagian dari tubuh Rohmadi yang terbagi menjadi 6 bagian, yakni diantaranya lengan kiri, lengan kanan, badan, kepala, kaki kiri, dan bagian panggul hingga pangkal paha. Lalu kemudian Suyono juga segera memasukkan bagian demi bagian dari tubuh Rohmadi ke dalam plastik. Setelah membaginya ke dalam beberapa kantong, Suyono langsung pergi ke sungai dan membuangnya ke 3 lokasi yang berbeda, yaitu yang pertama di Jembatan Ngelabak, aliran sungai di kawasan Prigolayan, dan Jembatan Ngasinan, Sukoharjo. Di mana pakaian Rohmadi di saat itu dibuang dari atas Jembatan Ngasinan, Desa Kewarasan, Kecamatan Grogol. Kepala Rohmadi dibuang dari atas Jembatan Ngelebak, sementara pangkal lutut, potongan pinggang dibuang di sungai Pringgolayan. Potongan pangkal bahu kanan sampai tangan kanan, potongan pangkal bahu kiri sampai tangan kiri dibuang di Jembatan Ngeruki.
Lalu, potongan pinggang ke atas sampai dengan pangkal leher serta bantal yang terdapat bercak cairan merah juga dibuang dari atas jembatan ngeruki tersebut. Setelah semua potongan itu dibuang, Suyono yang tidak ingin aksinya ketahuan lalu pergi melarikan diri membawa sepeda motor Rohmadi. Lalu pada Sabtu, 20 Mei tahun 2023, sekitar pukul 11.00, barulah Suyono memutuskan untuk melarikan diri ke rumah anaknya. Lalu, dia berpikir jika dia hanya bersembunyi di rumah anaknya saja, mungkin dia tidak akan aman. Sehingga di saat itu, Suyono berencana untuk kabur ke Sumatera dengan dalih ingin mencari pekerjaan. Lalu sementara di sisi lain, tetangga Rohmadi yang ada di Kecamatan Banjarsari Solo yang bernama Sri Marni merasa bingung dengan Rohmadi yang terakhir kali dia bertemu dengan Rohmadi ini hari Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023. Saat itu Rohmadi sedang mengambil kakak untuk mengambil beras di kelurahan pada hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023. Sri Marni ini bertanya-tanya kemana Rohmadi pergi, mengapa dia belum tampak juga setelah mengambil kakak tersebut. Selain itu, Rohmadi juga tidak bisa dihubungi dan membuat pihak keluarganya menjadi khawatir. Lalu di sisi lain, keesokan harinya, tepatnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023, tiba-tiba warga dikejutkan dengan sebuah potongan kaki manusia di bantaran Sungai Bengawan Solo, Sukoharjo. Semua warga geger di saat itu. Tidak lama kemudian, disusul lagi dengan beberapa potongan tubuh yang ditemukan di beberapa lokasi lain. Seperti penemuan badan di Sungai Jenes, Sukoharjo, dan penemuan kepala di bantaran Sungai Mojo, Solo. Serta penemuan tangan kanan di aliran Sungai Jenes pada Senin 22 Mei tahun 2023. Atas temuan bagian-bagian tubuh tersebut, warga sekitar langsung geger dan melaporkan temuan potongan jasad tersebut ke polisi. Potongan jasad itu pun kemudian dibawa untuk diotopsi. Kabar mengenai temuan potongan jasad manusia ini, serta bersamaan dengan hilangnya Rohmadi, membuat keluarga Rohmadi menjadi panik dan jadi curiga jika potongan jasad yang ditemukan itu adalah jasad Rohmadi. Sehingga pihak keluarga pun memastikan potongan jasad itu adalah potongan jasad siapa. Dan keyakinan pihak keluarga mengenai jasad tersebut adalah jasad Rohmadi juga diperkuat dengan adanya tato gambar naga yang diketahui merupakan ciri khas dari Rohmadi yang disebut-sebut sebagai pria bertato naga. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan sidik jari pada jari tengahnya serta pemeriksaan sampel cairan merah dari pihak keluarga Rohmadi, akhirnya terungkap identitas korban yang ternyata benar itu adalah potongan jasad dari tubuh Rohmadi. Mengetahui apa yang dikhawatirkan oleh pihak keluarga kepada Rohmadi ternyata menjadi nyata, di mana Rohmadi yang hilang ternyata sudah tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Mereka merasakan kesedihan yang mendalam dan tidak terima dengan apa yang terjadi. Pihak keluarga meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menemukan pelakunya dan menghukum pelaku tersebut dengan seberat-beratnya. Begitupun dengan warga sekitar yang menilai tindakan pelaku atas tewasnya Rohmadi benar-benar sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Polisi di saat itu langsung melakukan pemeriksaan mendalam sebagai upaya untuk mengungkap siapa pelaku. Dan berdasarkan dari hasil pengejaran polisi serta keterangan dari para saksi, polisi mencurigai Rohmadi tewas karena dihabisi oleh orang terdekat, yaitu rekan kerjanya sendiri. Dan hal ini mengerucut kepada seseorang yang bernama Suyono. Apalagi saat kejadian berlangsung sampai saat jasad Rohmadi ditemukan, Suyono diketahui seharusnya berada di lingkungan yang sama karena sama-sama tinggal di toko mebel, malah tidak tampak sama sekali batang hidungnya. Kemana hilangnya Suyono? Polisi yang merasa curiga lantas langsung memburu Suyono. Hingga pada akhirnya, keberadaan Suyono pun diketahui dan dia langsung diamankan pada hari Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023 di kediamannya di daerah Duku Desa Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, sekitar pukul 1 siang. Di saat itu dia belum berhasil melarikan diri ke Sumatera, padahal dia sudah berencana akan segera berangkat. Dan saat hendak ditangkap, di saat itu Suyono mencoba melawan, sehingga pihak kepolisian memberikan tembakan timah panas di kedua kakinya, tepat di bagian tulang keringnya untuk melumpuhkan dia agar tidak melakukan upaya kabur. Dan benar saja, akhirnya Suyono tidak bisa berkutik lagi.
Suyono di saat itu pasrah saat dibawa dan diamankan. Bersama dengan diamankannya Suyono, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AS4761KS, lalu ada sebilah pisau, potongan besi, dan pakaian. Saat dia diamankan, Suyono ini dimintai keterangan. Kepada polisi, Suyono akhirnya mengaku telah menghabisi nyawa Rohmadi karena merasa sakit hati sering ditegur tidak mau membelikan bensin setelah meminjam motor korban. Dan di saat itu dia terfikir juga ingin menguasai motor korban. Begitupun juga terkait soal lamarannya yang ditolak oleh kekasih Rohmadi. Di saat itu dia merasa sakit hati, namun justru sakit hatinya kepada Rohmadi. Atas perbuatannya tersebut, Suyono mengaku menyesal. Suyono juga mengaku awalnya dia hanya berniat ingin menghabisinya saja. Tidak berniat dan tidak berani untuk sampai membagi-bagi bagian demi bagian dari tubuh Rohmadi. Namun di saat itu dia terpaksa melakukannya agar bisa membuang jasad Rohmadi karena tidak muat dimasukkan ke dalam plastik. Sehingga aksi kejinya itu benar-benar terkesan sangat kejam. Dengan segala penyesalannya, Suyono meminta maaf kepada keluarga Rohmadi. Meskipun Suyono tahu aksi brutalnya tersebut tidak akan termaafkan. Dan atas perbuatannya, Suyono pun dijerat dengan pasal 340, subsidiar pasal 338, subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Di sisi lain, jasad Rohmadi yang sudah terbagi-bagi akhirnya berhasil disatukan kembali. Setelah melalui proses pemeriksaan, jasadnya pun dipulangkan kepada keluarga. Kepergian Rohmadi membawa luka yang mendalam, termasuk warga sekitar yang mengenal baik Rohmadi, apalagi beberapa warga yang sudah mengenal dia sejak kecil. Mereka tidak menyangka bahwa Rohmadi yang selama ini berjuang sendiri dari segala keterpurukan hidupnya harus berakhir secara keji di tangan rekan kerjanya sendiri. Mereka semua sama-sama mendoakan jasad Rohmadi agar tenang di sisi Yang Kholik. Lalu singkat cerita, pada hari Rabu tanggal 20 Desember tahun 2023, sidang pembacaan putusan dilakukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Pada sidang pembacaan putusan tersebut, Suyono sang pelaku akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo. Benar-benar sebuah tindakan kejam yang tidak berperi kemanusiaan. Hanya karena masalah sepele yang seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik, Suyono malah sampai tega menghabisi nyawa Rohmadi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?